Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan berumur panjang untuk berkumpul kembali di sekolah ini dalam suatu kegiatan proses belajar mengajar dan sekaligus pengimbasan materi program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan, kesediaan waktu, walaupun sebentar lagi akan berangkat ke Korwil, ada pertemuan. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang juga sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan. Ya, ini semacam pengimbasan mengajak rekan-rekan Majelis Guru untuk mengikuti, memahami tentang asesmen kompetensi minimum. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja. Jadi sebelum nanti saya jelaskan tentang asesmen kompetensi minimum, tapi saya mohon maaf sebelumnya, mana tahu nanti penyampaian saya ada yang salah, ada yang keliru. Maklum sedang dalam keadaan belajar, proses belajar. Nah, ini adalah merupakan suatu program belajar, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diikuti oleh seluruh guru dari SD sampai SMA, kemudian pengawas sekolah dari SD sampai SMA, kemudian kepala sekolah dari SD sampai ke SMA. Kemudian juga ada yang penyetaraan juga mengikuti kegiatan program guru belajar. Nah, apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru dan kepala sekolah, pengawas, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, kemudian guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Adapun tujuannya, tujuan daripada asesmen ini adalah tujuan program belajar seri asesmen kompetensi minimum ini adalah memahami konsep asesmen nasional. Kemudian yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi, membaca pada asesmen kompetensi minimum, kemudian menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, kemudian membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum dan melakukan pengimbasan seperti yang saya lakukan saat ini. Jadi sebelum kita masuk kepada seri asesmen kompetensi minimum, bahwa program pembelajaran GTK, guru belajar pada program guru belajar ini terdiri dari beberapa seri. Yang pertama adalah seri pendidikan keterampilan hidup. Ini akan berlangsung insya Allah 1 Maret. Tapi untuk pendaftarannya sudah tutup. Karena memang banyak ribuan guru-guru yang ada di Indonesia mengikuti pelatihan seri pendidikan keterampilan hidup ini. Kemudian yang kedua, seri asesmen kompetensi minimum ini yang sedang berlangsung. Nah, bagi rekan-rekan nanti saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk mengikuti BIMTEK ini dan nanti akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat ini akan diakui jam belajarnya sebanyak 32 jam.
Cuma syaratnya setelah mengikuti BIMTEK harus mengikuti pengimbasan. Kemudian yang ketiga ada seri pendidikan inklusif, ini sudah selesai. Kemudian ada seri masa pandemi COVID. Nah, apa serunya belajar bersama di program pembelajaran GTK ini? Yang pertama, lebih fleksibel. Jadi kita itu dapat mengatur sendiri waktu belajar sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Kalau misalnya di sekolah kita sibuk dengan penugasan daring yang kita berikan kepada siswa, maka kita bisa melihatnya di rumah atau dimanapun saja. Artinya dia lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, lebih mudah. Kita mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dipecah menjadi unit belajar yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, lebih menantang. Nah, untuk AKM ini bisa memilih tantangan yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah lebih kolaboratif. Nah, kita bisa belajar bersama dengan rekan guru yang lain untuk menyelesaikan semua tahapan program guru belajar ini. Asesmen kompetensi minimal AKM ini program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberadaan peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita lihat perubahan ujian nasional, kalau saat ini materi UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Kalau sekarang makanya sudah diganti antara UN dengan AN. UN ujian nasional, sementara AN itu adalah asesmen nasional yang akan diberlakukan pada siswa kelas 8, tidak kelas 9. Ya, kelas 8. Kalau di SD itu kelas 5 dan kalau di SMA itu kelas 11. Sementara kalau arah kebijakan baru untuk AN tahun 2021 UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, jadi untuk kalau kemarin UN itu menjadi beban bagi siswa, guru dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Kemudian UN ini seharusnya berfungsi sebagai pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Ini untuk perubahan ujian UN dan AN yang akan datang ini. Kemudian UN dan AKM. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan jenjang penilaiannya untuk level siswa itu UN itu tingkat akhir. Kalau siswa SMP itu di kelas 9. Sementara siswa SD itu di kelas 6 dan siswa SMA itu di kelas 12. Sementara AKM itu dilaksanakan pada siswa SD kelas 5, siswa SMP kelas 8 dan siswa SMA itu kelas 11. Subjeknya kalau UN itu seluruh yang terdata di kelas 9, kalau kita SMP ya, itu masuk untuk ujian nasional. Sementara kalau AKM, asesmen kompetensi minimum, ini hanya sebagai sampel saja. Jadi besok kelas 8 insya Allah akan mengikuti AKM, itu hanya sebagai sampel saja. Ada beberapa orang sampelnya. Kemudian untuk tingkat jenis tes, kalau UN high stake, ini artinya kesalahannya lebih besar. Sementara kalau AKM kesalahannya lebih minimal, lebih rendah. Nah, model soal daripada UN ini adalah pilihan ganda dan isian singkat, khusus matematika SMA SMK. Sementara kalau AKM ini banyak, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada menjodohkan, kemudian drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Untuk periode tes persiswa itu sekitar 4 hari, sementara AKM hanya 2 hari. Disimpulkan, diringkaskan. Kemudian model pelaksanaannya, kalau UN semi online, kalau AKM ini full online. Kemudian metode penilaiannya, kalau UN menggunakan CBT yang biasa-biasa kita laksanakan pada sekolah waktu akhir ujian nasional, dan kita pun menumpang di SMK. Nah, kalau AKM ini komputernya dengan CAT dengan multistage adaptive testing MSAT. Jadi
kita bisa menggunakan laptop-laptop yang ada di sekolah, asal jaringan juga kuat. Kemudian untuk spesifikasi minimal infra sekolah, server sekolah, komputer kliennya dan BW itu jelas. Kemudian kalau yang AKM ini komputer kliennya harus jelas juga, memorinya berapa, kemudian resolusinya juga berapa. Nah, ini adalah contoh simulasi perhitungan. Nanti Bapak Ibu yang ingin masuk langsung ke program guru belajar studi asesmen kompetensi minimum, nanti akan diajarkan bagaimana cara masuknya dengan menggunakan nomor UKG yang sudah saya sampaikan. Kemudian sistem asesmen nasional ini merupakan pengganti ujian nasional, merupakan kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks literasi dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi. Kemudian untuk survei karakter dan lingkungan belajar, mengukur luaran belajar yang lebih bersifat sosial, emosional, serta kualitas proses belajar mengajar di tiap sekolah. Jadi asesmen ini jelas dia untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk lebih panjangnya lagi, lebih lengkapnya lagi, ada baiknya kalau Bapak Ibu masuk langsung ke dalam program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, yaitu dengan cara mengunjungi guru belajar. Jadi dengan cara silakan buka Google, boleh di HP, boleh di laptopnya, silakan buka guru belajar .kemdikbud.go.id. Ini pakai sinyal mana Kak? Pakai sinyal sendiri Kak. Guru belajar kemdikbud.go.id. Nah, jadi sebelum kita masuk, saya jelaskan sedikit bahwa tahapan apa saja pada program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Yang pertama tahapan yang pertama adalah BIMTEK. Jadi nanti setelah kita masuk, kita akan diberikan bimbingan teknis di sana mengenai AKM ini. Materi-materi apa saja akan dibahas pada program guru belajar seri AKM ini. Kemudian setelah kita menamatkan materi itu, memang ada semacam tes pretestnya, kemudian ada posttestnya dengan nilai minimal 70. Kalau seandainya tidak berhasil, kita diberi kesempatan untuk mengulang kembali. Kemudian tahap kedua yaitu pengimbasan seperti yang saya lakukan, mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan majelis guru untuk masuk ke program guru belajar ini. Nah, jadi setelah kita masuk, baru video pembelajaran yang saya sampaikan seperti saat ini akan diunggah di YouTube. Kemudian linknya akan kita masukkan ke dalam program guru belajar. Nah, nanti kita baru mendapatkan sertifikat. Jadi ini salah satu juga untuk mendapatkan sertifikat dengan materinya 32 jam. Jamnya 32 jam. Kita cobakan masuk ke guru belajar. Jaringan tak ada. Ada yang sudah bisa masuk ke guru belajar? Udah masuk, terus di mana Kak? Nah, guru belajar Kemdikbud. titik. Tuh di bawah ada Kak? Titik Kemdikbud boleh. Ini ada langsung seri asesmen kompetensi juga. Guru belajar Kemdikbud.
Buka portalnya kak, buka portal yang pertama, yang paling atas, portal pertama buka. Portal Guru Belajar Multiseri, portal resmi Guru Belajar. Daftar seri kak ya? Nanti kalau daftar harus ikut gitu kak? Ya, kalau mau ikut. Kalau nggak usah daftar berarti. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi kan dapat sertifikat. Nah, nanti harus kayak kakak pula lagi. Bikin kayak kakak lagi kayak kalau kami. Ini aja yang deh. Yang penting kan ada video ini. Udah banyak sertifikat kakak kak. Ikut kakak. Dia sudah masuk kak, jadi nggak bisa. Jadi klik mana? Ini seri asesmen kompetensi minimum. Seragam itu aja. Yang kemarin tadi. Seri asesmen kompetensi minimum. Itu masih aktif kan ya? Nah, oke, saya mengerti. Kak masih itu kan? Masih aktif video ya? Masih. Cuma nggak nampak kakak sekarang. Buka selengkapnya. Mulai belajar. Nah, masuk pakai. Jadi nanti setelah itu masuk ke program Guru Belajar, masukkan nomor UKG dan password yang kemarin. Ya, 2015. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sambil kita belajar masuk ke materi program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, maka demikianlah bentuk pengibasan yang saya lakukan kepada Bapak Ibu rekan guru, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh gitu. Kacang Garuda. Kacang dimandikan, stop dulu kan? Dulu gitu ya. Seminar gitu enggak tuh? Pak Ijal aja nih, Pak enggak? Huruf kecil kak, guruku ID-nya huruf kecil semua. Bapak jadi pak. Apa tuh? Berangkat ke 4B. Enggak ada duit. Kak Miss tak masuk? Gajiannya belum, cuma anak-anak pangkat. Nah itu, nah, lanjut kakak. Materinya ada di sini semua tentang pertama tuh tentang apa tuh? Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Nah, setelah kakak pahami semua, dibaca, kemudian dilanjutkan dengan tandai. Artinya kita sudah tandai, berarti kita sudah selesai membaca. Kemudian lanjut nanti itu kak, apa pentingnya asesmen nasional, materinya di situ. Kita pahami lagi, kita baca lagi sampai materi ini selesai.